Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ekonom muslimah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih bisa bertemu Ustazah dan anak-anak di rumah di video kali ini, yang mana pada video kali ini Ustazah akan melanjutkan materi sebelumnya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang harga, penjual pembeli, dan juga elastisitas permintaan penawaran. Tentu saja pada pertemuan kali ini kita akan banyak membahas tentang pasar. Pasar. Ya, anak-anak tahu apa itu pasar? Ustazah sudah sangat yakin bahwa anak-anak sangat sering mendengar kata pasar, familiar dengan kata pasar. Tetapi di sini Ustazah akan menjelaskan beberapa jenis dan wujud pasar. Oke? Nah, pasar sendiri pengertiannya adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Nah, kan tetapi ketika pembeli dan penjual bertemu itu tidak langsung bisa disebut dengan pasar. Ada beberapa syarat pertemuan penjual dan pembeli ini dikatakan pasar. Yang pertama, tentu saja adanya pembeli. Oke? Karena pengertiannya tadi juga bertemunya pembeli dan penjual, maka syarat pertama adalah adanya pembeli. Yang kedua, syarat adanya pasar adalah adanya penjual sebagai interaksinya antara interaksi penjual dan pembeli. Dan yang ketiga, ini yang sangat penting juga, yaitu barang yang dijual belikan. Tentu saja ketika adanya pembeli dan penjual, tapi tidak ada barang yang mereka diskusikan untuk dijual atau untuk dibeli, tentu saja nih mereka bukan pembeli dan penjual, hanya dua orang yang bertemu tanpa tujuan menjual dan membeli. Dan yang terakhir, syarat adanya pasar adalah terjadinya kesepakatan antara si penjual dan si pembeli ini tadi. Oke, kita masuk ke jenis pasar yang pertama. Jenis pasar yang pertama ini dibagi atau disebutkan berdasarkan barang yang dijual belikan, yaitu ada pasar faktor produksi dan ada juga pasar konsumsi. Di mana di pasar faktor produksi barang-barang yang dijual adalah barang-barang yang digunakan untuk kegiatan produksi. Contohnya pasar modal, yaitu menjual belikan modal. Untuk selanjutnya perusahaan bisa menggunakan modal tersebut untuk kegiatan produksi. Ada juga pasar yang menjual mesin-mesin kegiatan produksi, misalnya mesin pembajak sawah atau juga mesin pengelola gula dan sebagainya. Oke, itu adalah jenis pasar faktor produksi. Kan tetapi ada juga jenis pasar konsumsi, yang mana di jenis pasar konsumsi ini kita bisa langsung menikmati barang yang kita beli, bisa langsung kita nikmati, bisa langsung kita pakai, atau bisa langsung kita habiskan. Contohnya adalah pasar-pasar pada umumnya yang anak-anak temui, mungkin pasar tradisional yang menjual sayur, buah, ikan, dan sebagainya. Nah, itu bisa disebut pasar konsumsi. Nah, di bawah Ustazah tambahkan sedikit jenis pasar berdasarkan barang yang dijual juga. Kalau tadi secara pengelompokan kita bagi dua, yaitu ada pasar faktor produksi dan ada juga pasar konsumsi. Nah, pada masyarakat umumnya ada yang menamai pasar dengan barang yang dijual, karena ada beberapa pasar di mana penjualnya menjual dengan jenis yang sama. Misalnya, ada suatu pasar yang di dalamnya semua penjualnya menjual ikan, maka pasar tersebut biasa disebut oleh masyarakat dengan pasar ikan. Oke, ada juga pasar yang di mana semua penjualnya menjual jenis sayur-sayuran, maka disebut pasar sayur. Apalagi contohnya, mungkin anak-anak di rumah masing-masing ada pasar khusus, mungkin ada pasar yang khusus menjual mebel, ada juga yang khusus menjual pakaian bekas, buku bekas. Mungkin kalau yang
orang-orang Malang tahu di sini ada daerah Wilis yang mana menjual buku-buku bekas. Semua penjual di pasar itu menjual buku-buku bekas. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada jenis pasar berdasarkan wujudnya, yaitu ada wujud abstrak, pasar yang abstrak, dan juga ada wujudnya konkret. Oke, yang pertama kita bahas dulu berdasarkan wujudnya yang abstrak. Ini sangat maklum atau sangat lumrah di masa pandemi seperti ini. Kalau anak-anak biasa berbelanja online, nah itu adalah salah satu contoh pasar dengan wujud abstrak, di mana pembeli dan penjual tidak saling bertatap langsung secara fisik. Juga barang yang dijual bukan barang yang telah pembeli bisa lihat, akan tetapi hanya display atau hanya contoh saja, misalnya yang ada di gambar dan sebagainya. Nah, juga berdasarkan rasa saling percaya. Ini adalah yang paling penting, di mana dalam belanja online, pembeli dan penjual memiliki rasa saling percaya untuk melakukan kegiatan jual beli ini. Dan yang terakhir, pembayarannya bisa lebih mudah karena pembayarannya bersifat non tunai. Bisa menggunakan internet banking, m-banking, atau bahkan bisa pembayaran saat barang sudah sampai. Itu adalah jenis wujud pasar abstrak. Nah, untuk wujud pasar yang konkret, ini jelas bahwa kegiatan belanjanya dilakukan secara real atau pembeli dan penjual dapat bertemu secara fisik. Oke, di mana ketika bisa bertemu secara fisik, maka barang yang ada adalah barang yang akan dijual dan akan dibeli, serta pembayarannya bersifat tunai karena pembeli dan penjual bertemu secara fisik. Oke, itu adalah kuncinya. Kalau untuk yang pasar abstrak, pembeli dan penjual tidak harus bertemu secara fisik, akan tetapi untuk wujud pasar konkret, pembeli dan penjual bertemu secara fisik. Oke, jenis pasar selanjutnya adalah jenis pasar berdasarkan waktu. Jadi ada 4 jenis pasar berdasarkan waktu. Yang pertama adalah jenis pasar harian, yang kedua jenis pasar mingguan, yang ketiga jenis pasar bulanan, dan yang terakhir adalah jenis pasar tahunan. Jadi untuk jenis pasar harian, ini adalah jenis pasar yang selalu menjual atau selalu ada kegiatan jual beli setiap hari. Misalnya adalah pasar tradisional yang mungkin ada di daerah-daerah anak-anak. Kalau yang terdekat di Mahat ini adalah pasar Karangploso mungkin. Nah, itu adalah pasar yang menjual atau melakukan kegiatan jual beli setiap harinya. Oke. Nah, untuk pasar mingguan adalah pasar yang hanya ada atau hanya diadakan, penjual dan pembeli hanya bertemu pada saat seminggu sekali. Hanya seminggu sekali. Contohnya adalah pasar Senin atau pasar Rabu. Jadi memang pasar ini tidak berlangsung setiap hari, hanya dalam seminggu sekali, sehingga disebut dengan hari-hari di mana pasar itu diadakan. Misalnya hanya hari Senin saja, maka disebut pasar Senin. Hanya hari Minggu saja, mungkin seperti Car Free Day di daerah anak-anak, nah itu disebut pasar Minggu dan sebagainya. Nah, untuk pasar-pasar bulanan ini mungkin lumayan jarang anak-anak temui, karena untuk pasar bulanan ini biasa ada di daerah pabrik-pabrik atau daerah industrial, di mana pasar ini penjual-penjual akan berkumpul melakukan penawaran hanya sebulan sekali, yaitu saat gajian atau saat pembagian upah para buruh industri. Ini adalah contoh yang paling banyak. Kalau di daerah Surabaya mungkin daerah Rungkut, nah itu biasanya ada sebulan sekali mengadakan pasar bulanan, yaitu pada saat buruh menerima upah bulanannya. Dan yang terakhir adalah pasar tahunan, di mana pasar tahunan ini hanya diadakan setahun sekali. Contohnya ada event-event tertentu, misalnya event Maulid Nabi, atau juga pada saat Lebaran Idul Adha. Nah, ketika pasar-pasar ini hanya diadakan 1 tahun sekali,
maka berdasarkan waktunya dia disebut pasar tahunan. Seperti itu. Daerah pabrik-pabrik atau Nah, selanjutnya selain berdasarkan waktu jual belinya, pasar juga dibagi berdasarkan luas cakupan atau luas interaksi antara penjual dan pembeli, yaitu ada 4. Yang pertama adalah berdasarkan pasar wilayah. Nah, di sini pasar wilayah pengertiannya adalah pasar di mana pembeli dan penjualnya terdiri dari beberapa negara. Negara-negara yang berkumpul, contohnya pasar ASEAN. Tahu ASEAN? Yaitu wilayah-wilayah Asia Tenggara di mana negara-negara tersebut saling bekerja sama untuk melakukan jual dan beli. Oke? Jadi penjual dan pembelinya, pelakunya berasal dari beberapa negara yang ditentukan. Contohnya itu pasar AFTA dan sebagainya. Ada beberapa jenis pasar berdasarkan wilayah regionalnya. Yang selanjutnya ada juga pasar internasional. Di sini pasar internasional berarti cakupan wilayah penjual dan pembelinya sangat luas, yaitu kawasan dunia. Dari Asia, Amerika, Eropa, semuanya bisa menjadi penjual dan pembeli. Contoh-contoh pasar yang dimaksud dengan pasar internasional ini salah satunya adalah pasar kopi di Brazil. Jadi, kopi di Brazil, pasarnya memang berada di Brazil, akan tetapi penjualnya berasal dari seluruh dunia. Begitu juga pembelinya, bagi yang ingin membeli kopi dari seluruh penjuru dunia ini bisa datang ke Brazil untuk menikmati pilihan-pilihan kopi dari asal negara manapun yang pembeli inginkan. Seperti itu. Dan yang ketiga ada pasar lokal. Pasar lokal. Kalau lokal tentu kawasannya berasal dari yang kecil, hanya daerah di suatu negara. Contohnya di Solo. Mungkin yang berasal dari Solo tahu? Ada namanya pasar Klewer yang hanya menjual batik saja. Barang yang dijual pun batik-batiknya adalah batik-batik yang diproduksi dari wilayah lokal tersebut, wilayah dari suatu daerah. Oke? Nah, di situ adalah bisa disebut pasar Klewer ini merupakan contoh dari pasar lokal. Dan yang terakhir adalah pasar nasional. Oke? Kalau pasar nasional berarti cakupannya satu negara. Pembeli dan penjualnya bisa berasal dari satu negara ini. Cakupan penjualannya yaitu seluas satu negara, masing-masing negara. Daerah pabrik-pabrik atau berdasarkan organisasi pasar, pasar bisa dibagi menjadi 2 secara umum, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Nah, untuk pasar persaingan sempurna ini adalah ciri-cirinya. Yang pertama, yaitu pembeli dan penjual sangat banyak, sehingga harga tidak dapat ditentukan oleh penjual, akan tetapi harga ditentukan oleh pasar atau oleh kesepakatan antara penjual dan pembeli, sehingga biasa disebut pada pasar homogen. Pada pasar persaingan sempurna ini penjual melakukan namanya price taker. Price taker yaitu artinya penjual hanya mengambil harga dari harga yang sudah ditentukan oleh pasar. Ciri-ciri selanjutnya adalah barang-barang yang dijual dalam pasar persaingan sempurna ini homogen. Selanjutnya juga pembeli dan penjual bebas masuk ke pasar tanpa ada hambatan. Jadi penjual bisa masuk ke pasar ini tanpa ada hambatan. Jadi sangat mudah untuk memasuki pasar, sehingga persaingan pada pasar ini sangat sempurna. Dan yang terakhir, antara penjual dan pembeli memiliki informasi yang sempurna, informasi yang lengkap dalam melakukan kegiatan jual dan belinya. Sehingga kembali lagi kesimpulan di awal bahwa pasar dengan ciri-ciri ini memiliki persaingan yang sempurna. Harga pun ditentukan oleh kesepakatan pasar, bukan oleh penjual. Berbeda dengan pasar persaingan sempurna, pasar persaingan tidak sempurna memiliki ciri-ciri kebalikannya, yaitu di sini ada sedikit penjual dan pembeli. Selanjutnya juga barang yang dijual atau barang yang ditawarkan sifatnya lebih heterogen, lebih bermacam-macam.
penjual juga tidak dengan mudah masuk ke dalam pasar, ke dalam persaingan ini, karena mungkin ada hambatan-hambatan yang Ustazah akan jelaskan selanjutnya. Dan yang terakhir, penjual dan pembeli memiliki lack of information. Artinya adalah pembeli bisa jadi tidak mengetahui kondisi pasar sesungguhnya, dan juga penjual yang tadi kesulitan masuk ke pasar disebabkan juga karena lack of information ini. Ada informasi yang tidak bisa dia dapatkan. Sehingga pasar ini adalah pasar persaingan tidak sempurna. Antara penjual dan pembelinya memiliki hambatan masing-masing. Nah, mau tahu contoh-contoh dari pasar persaingan tidak sempurna? Karena pasar persaingan tidak sempurna ini terbagi menjadi beberapa macam. Ada pasar monopoli, ada pasar oligopoli, dan ada juga jenis pasar monopolistik. Oke, ada juga jenis pasar monopolistik. Nah, untuk anak-anak, Ustazah akan menjelaskan lebih dalam apa itu 3 pasar ini pada video selanjutnya. Ustazah akhiri video Ustazah kali ini. Ustazah berharap anak-anak yang di rumah diberikan kemudahan dalam memahami materi yang Ustazah sampaikan dan sehat selalu di rumah. Syukran anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ekonom muslimah. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء